kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in. Kemudian kita niat iktikaf, sengajaku atau aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Al-khaufu war raja'u. Pembahasan tentang khauf yaitu rasa takut, war raja pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara khauf dan raja ini ukurannya dipakai sesuai dengan porsinya. Jadi ketika orang membahas masalah khauf, masalah takut itu luar biasa takutnya, bukan putus asa. Berbeda karena dibedakan orang yang takut karena putus asa. Ini takut karena ingin dekat kepada Allah. Warroja itu pengharapan besar kepada Allah, bukan berani. Atau bukan berani meninggalkan larangan Allah. Bukan berani meninggalkan suruhan Allah atau melakukan larangan Allah. Ketika orang telah melakukan pelanggaran terhadap yang dilarang Allah atau terhadap batas-batas yang telah ditetapkan Allah lalu ia melanggar, nah roja inilah diandak, yaitu rasa pengharapan besar Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada kita. Tapi kita tetap harus ada khauf. Nah, roja ini, kapan roja ini berlaku? Berlaku kepada orang-orang yang sudah di penghujung umur, orang-orang parak mati. Itu roja aja lagi kada boleh ada khauf, wajib roja. Jangan lagi mengganang ada rasa takut kalau pina kada diterima, tobatku kada terima, ibadahku kada lagi. Roja ini hanya semata-mata ya Allah pian aja lagi, rahmat pian aja lagi yang ulun harapkan. Nah itu kalau sudah orang sudah koma, sudah garing, nah itu amun khauf diandaki bertambah. Nah, jadi antara khauf dan roja ini ada takarannya. Pembahasan yang pertama adalah al-khauf. Sebelum masuk pembahasan ini, minta ampun, maaf, minta ridho, kembali lagi ulun menggantikan guru Andi Faisal. Sidin ada di Jawa koleh, ada di Jawa. Wallahu alam apakah Sidin kawin lagi kita tahu lah. Kada kalau Sidin berziarah sana mungkin. Al-khauf, pembahasan tentang takut. Su'ilal Imamu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah anit taqwa. Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah ditanya tentang takwa. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Faqala, ujar Sidin, takwa itu hiyal khaufu minal jalil. Takwa itu yaitu takut kepada Allah yang maha besar. Nah jadi takut itu iya takwa. Orang takwa itu ciri orang takut. Jadi takwa itu pengertiannya takut. Jadi kalau ada orang takut, takwa tuh ngarannya. Dan takut ini menggiring kenalnya kita kepada Allah, menggiring makrifahnya kepada Allah. Nah, maka otomatis meningkatkan takwa kepada Allah ada modalnya, modal agama, modal ilmu agama. Kada kawa orang bertakwa, kada kawa orang takut kepada Allah kalau ilmu agamanya tipis. Maka kalau orang ilmu agamanya tipis, maka dia akan mudah meninggalkan yang diperintahkan Allah dan nang kaya kalau melanggar larangan Allah tuh biasa-biasa aja. Nah itu kenapa? Khaufnya kadada atau khaufnya tipis. Kenapa tipis khaufnya? Takutnya tadi tipis. Karena Pak takwanya tipis karena modalnya kadada. Modalnya itu apa? Ilmu agama. Mesti ilmu agama.
Kemudian takwa itu pulang ujar Sidin, apa yang dimaksud takwa? Wal amalu bit tanzil, mengamalkan dengan yang diturunkan Allah. Apa itu Quran? Mengamalkan Quran, itu orang takwa tuh. Kemudian apalagi yang disebut takwa? Wal qanaatu bil qalil, qanaah bil qalil, yaitu merasa cukup dengan yang sedikit. Itu takwa tuh orang itu. Ini pembahasan takwa secara luas karena dimasukkan sebiji al-khauf tadi. Al-khaufu bil jalil, wal amalu bit tanzil, wal qanaatu bil qalil. Jadi takut kepada Allah yang maha besar, mengamalkan dengan Quran bit tanzil, wal qanaatu bil qalil, qanaah yaitu merasa cukup, bil qalil dengan yang sedikit. Qanaah itu merasa cukup dengan yang sedikit. Atau ujar kalau orang sudah ada sifat qanaah ini, al qanaatu kanzul la yafna. Qanaah itu adalah perbendaharaan atau barang kas yang berisi terus. Itu orang qanaah. Dengan sedikit sudah merasa cukup. Dan orang memahami qanaah ini kada kayak itu juga. Artinya cukup dengan sedikit sudah sampai ke mati kayak itu, kada. Sambil meningkatkan kualitas ekonomi kita. Amun bisa aja berusaha meningkatkan, memperbanyak harta kita, silahkan. Karena kena dengan banyak harta tadi banyak juga diperbuat untuk agama dan untuk dunia. Dunianya terpandang, agamanya bisa terlaksanakan dengan apa? Dengan duit tadi. Ketika kita sudah mentok, kada terlalu inya memikirkan kenapa di situ sudah sampai rezekiku, yaitu qanaah dengan yang sedikit. Kada model tuh meninggalkan akhirat untuk dunia. Nah itu kada qanaah tuh, rusak akhiratnya gara-gara hanya untuk mengejar dunia tadi sehingga akhiratnya tertinggalkan. Nah kemudian ke pengertian takwa itu lagi ujar Sayyidina Ali, wal isti'adadu liyaumir rahil. Wal isti'adadu liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan untuk hari kematiannya. Sudahkah kita mempersiapkan untuk kematian kita? Sudah, tapi kayak itu juga. Kalau kita hendak mempersiapkan, belajar anak ikam pernikahan minggu depan sudah siap, sudah aja 3 bulan yang lalu undangannya sudah, ininya sudah, itunya sudah, gedungnya sudah habis rapi semua cek. Nah, apakah kayak itu juga rapinya ketika kita hendak menghadapi kematian? Itu sudahkah persiapan untuk piala dunia bola, piala dunia umur 17 tahun ya? Sudahkah? Sudah persiapan tuh gedungnya yang disewakan, lapangannya disiapkan semua itu. Nah, sudahkah kita nangkep kayak itu kira-kira? Kalau kebetulan kita jadi panitia misalnya. Nah, sudahkah sebegitu rapinya kita mempersiapkan hari liyaumir rahil, hari kematian kita? Karena itu pasti sudah kita hadapi. Kematian, pintu kematian itu pasti. Kalau yang pasti kullu ma'atin qoribun, setiap yang pasti datangnya itu parak. Ulun pasti mati, pian pasti mati. Ya kalau kita beratan, cuma tadahulu pian pang daripada ulun, kan kayak itu. Nah, kematian ini masing-masing angkat, mungkin ulun persentasi 99,9% yang hadir di masjid ini kada ada yang hendak berdahulunya. Semua hendak berdudi, artinya hendak umur panjang. Nah, umur panjang tadi untuk otomatis kita untuk taat ibadah kepada Allah. Nah, sekarang siapkah kita untuk mati tadi? Maka dipersiapkan untuk mati itu
Kalau sudah kita mempersiapkan diri kita untuk mati, maka hilanglah ngarannya tulul amal. Karena kalau sudah tulul amal, orang panjang angan-angan, merasa nang kaya panjang aja umurnya, maka orang itu mantola amaluhu sa'a amaluhu. Siapa yang panjang angan-angannya, maka gawiannya pasti kada baik. Aku jar ingat akhirat aja jar, ingat aja mati. Buktinya kada ada. Buktinya mana? Ikam masih rancak badusta. Aku ingat aja jar mati. Mana buktinya? Ikam kada sembahyang, kada bukti. Bukti kada mempersiapkan untuk mati. Walaupun kita kada tapi anu banar di mati itu, misalnya minimal awak kita barang dulu kelihatan ada beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati jangan putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kada banyak kalain, awaknya banyak, badannya banyak kepada selain ibadah kepada Allah. Batinnya banyak ke dunia. Boleh awak di dunia, batin dibanyaki ke akhirat, karena itu tujuan terakhir kita. Sayyidina Al-Imam Ghazali Qutubul Ilm, Qutubul Ulum, Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ujar sidin, sudah panjang penelitianku, sudah panjang aku memeriksa, memperhatikan kenapa diri nafsu ini ya kada tapi mau beribadah. Oh ternyata ujar sidin masih i'tiqadu tarakhil maut, karena masih yakin nang kaya banyak keyakinan bahwa mati itu lawas lagi, padahal di depan mata. Kadang aku tani supaya siap-siap aja. Kalau pang kena ingat mati lalu kadang mau lagi beribadat, makan kurang apa, tetap aja mau hendak kawin aja. Yang penting bujur, itu aja. Yang penting bujur. Yang penting apa yang kita lakukan, maka orang kada pernah takut apapun dia lakukan, kada pernah takutnya kecuali kepada Allah. Yang penting bujur. Aku nikah ajar, orang ribut sekampungan, biar ribut sekampungan, asal jangan berpacaran atau berzinah. Ya kalau. Tapi dihitung-hitung juga, asal jangan berpacaran atau berzinah, yang penting bukan berpacaran. Tapi hancur rumah tangga, bahancuran, harta habis, terpisah, anak kocak-kacir gara-gara begini lagi. Karena dulu hadang-hadang, lihat aja, jangan umpat-umpatan. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang berbakat, harus umpat. Dilihat-lihat. Yang penting apa yang kita lakukan kada melanggar ampun Allah Ta'ala. Jadi kada takut kita, siapapun itu. Nah inilah yang kita disuruh hidup beragama ini. Qala Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Hasan Al-Basri berkata, innal mu'mina jama'a ihsanan wa khaufan. Sesungguhnya orang beriman itu mengumpulkan perbuatan baik dan ada rasa takutnya kepada Allah. Orang beriman itu, ujar sidin, mengumpulkan antara berbuat baik dan rasa takut kepada Allah. Wa innal munafiqa, dan sesungguhnya orang munafik, jama'a isaatan wa amnan. Kalau orang munafik itu cirinya inya mengumpulkan antara gawian yang kada kekaruan dan inya merasa aman daripada murka Allah, merasa aman daripada siksa Allah. Jadi gawiannya kada kekaruan dan inya kada merasa bahwa gawiannya ini kada baik, bakalan disiksa orang, kada merasa takut inya di situ. Gawi aja tuh. Nah itu ciri orang munafik. Tapi jangan nyembati orang munafik, kada boleh. Ini ciri. Nah, kayak apa itu ciri? Jangan cari hal yang gawian yang kada kekaruan dan merasa aman daripada siksa Allah,
merasa aman daripada murka Allah, jangan yang keadaan seperti ini mencari di orang lain, kita cari di diri kita. Apakah ada seperti itu? Kayak itu caranya, bukan digunakan alat ini untuk orang lain. Wah, itu munafik biar ngurusi orang, jangan. Kalaupun ada hendak digunakan kepada orang lain, jalurnya jalur mendoakan. Kesiannya kawalku itu, gawiannya kada kekaruan, inya kada mendoakan. Yang kedua, jangan menyambati tadi, boleh didatangi orangnya atau dikiau kalau kita memang jauh lebih tua dari dia. Kita kiau, kita padahi, kita nasihati. Nah, itu orang munafik tadi. Fal mu'minu, maka orang beriman itu la yusbihu illa khaifan. Orang mukmin itu kalau memasuki beisukan inya kada ada lain kecuali takut kepada Allah. Wala yumsi illa khaifan, sampai sore kena kecuali orang beriman tu beisukan takut, sore inya juga takut kepada Allah. Ya'malu dan inya beramal ibadah, wa yaqulu beisukan takut, sore takut, ujar Hasan Al-Basri. Kemudian inya beribadah pun inya berbicara di dalam hatinya itu, la'alli anju, selamat juga ke ibadahku ini, aku dengan ibadahku ini. Nah, ini yang dimaksud takut, bukan pesimis. Kada ini aku ini sembahyang, selamat juga sembahyangku ini. Karena banyak hal-hal yang bisa membakar ibadah kita ini, merusak ibadah kita ini. Ibarat pakaian takwa itu, pakaian kita ini ada dua pakaian. Ada pakaian takwa, ada pakaian yang kita pakai di awak. Pakaian takwa itu, walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang sebaik-baik pakaian. Jadi ada pakaian yang nangka ini pakaian baju ini baju mahal banar ini, tapi lain ulun dibari orang. Nah, baju larang banar. Andai kata baju yang ini kena licak, anu banar kita baju larang. Kena rokok bobolang, rokok dasar, sakit banget hati itu, ya. Kena licak, kena debu, kita kalang kabut, lalu aja langsung membersihkan. Nah, sekarang pertanyaan kita, ada juga pakaian takwa kita, bisakah juga kena bara? Bisa kena bara api syirik, gawian syirik. Apa aja syirik? Syirik itu riya, menduakan Tuhan, menduakan Tuhan dengan harta kita, menduakan Tuhan dengan amal ibadah kita. Kayak apa syirik hobi beribadah tadi. Nah, sudahkah itu disiram tadi, api syirik tadi merusak pakaian takwa kita? Disiram dengan apa? Dengan tauhid kepada Allah. Belajar kita tauhid, mengesahkan Allah, kadang mendoakan Allah, redho dengan Allah. Nah, terus baju takwa kita kena debu-debu maksiat, sudah bagus, pakaian takwa sudah ada, lalu dianulah gawian maksiat. Apa aja gawian maksiat itu yang Allah Ta'ala kada ridho, yang dilarang di Quran, yang dilarang menurut mulutnya yang mulia dari mulut Nabi kita. Ujasidin jangan nangka ini. Kada juapang terlalu banyak yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma walaupun sedikit yang dilarang Allah, itu yang diketujui nafsu kita, itulah yang kena merigati pakaian takwa kita. Bagaimana caranya? Lalu kita bersihkan, cepat-cepat kita bersihkan, jangan sampai bakulat tadi. Dibersihkan dengan apa? Dibersihkan dengan taubat. At-taib minadz dzambi kama la dzambalahu. Orang bertobat daripada dosa sama kada beisi dosa lagi. Minta ampun kita. Nah,
Jadi orang yang beriman tadi besukan takutan, sore takutan, amunnya ba amal la'alli anju, mudahnya aku selamat ini, aku beribadah ini, aku mau ibadah ini hanya mau olah ciri, sudah ditulis juga di Lauh Mahfuz orang celaka atau kada sudah ditetapkan di sana, cuma kita mau olah ciri tanda orang baik lalu kita berikhtiar melalui ibadah. Dan ibadah ini juga yang memaniskan, ya, memanisakan, jadi manis iman tadi, jadi manis, jadi cantik dengan ibadah menghadap Allah. Mengaku beriman, amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman mengikrarkan tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Wa rasuli, aku beriman juga dengan Rasul, dibuktikan melalui rukun Islam sembahyang. Jadi keiman kada sempurna amun kada ada sembahyang, berarti tikas la ilaha illallah aja Muhammadur Rasulullahnya mana. Nah lalu dengan Nabi Muhammad kada berpisah dengan Nabi Muhammad. Wal munafiku, adapun orang munafik, yatsrukul amala, orang munafik ini kada beramal. Andai pun inya beramal, kusala gawiannya beramal na model kada manis, model kada asik, model koler. Kalaupun inya beribadah nang itu pina asik karena hendak dilihat orang. Nah itu. Jadi tapi di sini disebut wal munafiku yatrukul amala, dan orang munafik itu kada beramal, meninggalkan amal ibadah. Wa yaqulu, bepandir kurang. Apa pandiran orang? Sawadun nas katsirun wa saufa yughfaruli. Manusia banyak aja. Manusia jumlahnya sing banyakan. Di antaranya aku ada di situ. Wa yughfaruli, karena diampuni Allah Taala aja aku. Kayak itu tuh. Nah kada mau kayak itu. Memang ada, kalau kita membahas akan kebesaran Nabi kita, membahas tentang kasih sayangnya Nabi kita, itu pintangan di situ kita mensyukuri jadi umat Nabi Muhammad. Semua umat Nabi Muhammad masuk surga yang itu. Cuma jangan juga mantang-mantang kayak itu. Kita anda kayak rasa haub ini, rasa menghormati, rasa bersyukur kepada Allah. Kita dijamin oleh Nabi kita, disayangi oleh Nabi kita. Jangan mantang-mantang dijamin Nabi lalu kita sakahandak. Amun dijamin Nabi justru kita meningkatkan ibadah kita, supan kita besi Nabi yang menjamin, dijamin Nabi kita. Syafaati lil kabairi min syafaati lil kabairi min ummati yaumal qiyamah. Karena syafaatku akan kuberikan, kubantu umatku yang dosa-dosanya ganal kena pada hari kiamat. Dibantu Nabi juga kita. Cuma jangan jopang mantang-mantang ada aja Nabi kena membantu lalu kita sakahandak. Kalau pindah kebablasan, keterusan, mati kafir. Karena kita ini ibarat orang ujar guru Padang bahari itu, ulun seorang mendengar kada berhadapan pangwan sidin sidin di rumah, ulun di tanah umpat mendengar sidin bepapadah bahari guru Padang, guru Seman. Ujar sidin, keimanan ibarat iman itu diberi Allah Ta'ala kepada kita. Iman Allah Ta'ala bari, syukur benar kita kalau tuh. Nah lalu ibarat mobil dipinjami orang, lalu mobil itu kita pelihara baik-baik. Ujar ampun mobil diperiksanya, bagus mobilnya yang dipinjami nih, pakai aja mobil ini terus, anggap mobil ikam seorang. Nah, senang orang mobil, ditambahi lagi kayak itu. Nah kalau orang kada menjaga mobil itu, ibarat iman tadi dibari, disembarangakan iman, kada disyukurinya iman tadi. Beribadah kada mau, bersyukur kada mau, memeriksa kejelekan dirinya kada mau, yang dicarinya kejelekan orang aja, yang hendak ditampilkannya kehebatannya aja.
kejelekan inya kada mau dibukanya seorang. Maksud dibuka ini di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Banyak melanggar yang dilarang Allah, imannya kada dipelihara. Kalau pina ibarat tukang yang berisi mobil tadi, minta maaf lah, mobil hendak dipakai, lalu diunjuk kepada supir yang lain yang lebih baik. Kalau pina dicabut Tuhan iman kita, ini kisah khauf nih, rasa takut. Kalau pina dicabut iman kita, dicabut Allah Ta'ala, dipindah kepada orang kafir yang paling baik, inya beriman. Nah itulah dijaga benar, minta benar kita, mudahan dipeliharakan iman kita. Nah ini di risalah Muawanah. Jadi orang kafir, orang munafik itu inya kada beramal, bepandir lagi, banyak aja manusia yang sama lawan aku, kena diampuni jua dosaku. Nah kayak itu tuh orang munafik, kayak itu tuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada apa yang diriwayatkan daripada Tuhannya yang maha suci dan maha tinggi, bahwasanya Nabi kita bersabda, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan kebesaranku, ujar Allah Ta'ala, la ajma'u ala abdi khaufaini wala amnaini, aku kada bakalan mengumpulkan dengan hambaku itu dua rasa takut atau dua rasa aman. Takut dua-duanya, aman dua-duanya, kada mau, ujar Allah Ta'ala, aku ngumpulkan tuh. Fa iza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Amun inya takut di dunia, hambaku ini, di akhirat inya ku beri keamanan daripada azabku. Kalau inya merasa takut di dunia, inya akan ku beri keamanan di akhirat. Wa idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Amun inya merasa aman daripada murkaku, merasa aman daripada azabku di dunia ini, merasa aman, dosanya ada tapi kada merasa berdosa, gawiannya kada kekaruan, ketawa-ketawa aja. Ini yang dilarang, ketawa-ketawa, dosa betuyuk, kada mau minta ampun, inya merasa aman, maka akhaftuhu yaumal qiyamah, karena aku bikin dia takut nanti di akhirat. Artinya dipukuli orang karena di akhirat. Nah caranya kalau banyak dosa, minta ampun kita. Manhajus sawi juga ada tasbitul fawaid. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka tidak takut kepada azab Allah? Apakah mereka tidak takut kepada azab Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa takut, tidak ada yang merasa aman terhadap azab Allah kecuali orang yang rugi. Jadi kalau ada orang yang merasa aman daripada azab Allah, itu adalah orang rugi. Nah, di surah Al-A'raf ini, hadhil ayat ini, ujar ulama, sayyarat uyunal ulama'i billahi fi huwarihim. Menjadilah mata-mata para ulama, ya, mata-mata para ulama dengan Allah, memandang Allah, matanya selalu berada di pantat mereka. Ini bahasa bahasa kiasan. Artinya kayak ini, dengan ayat ini para ulama, para orang alim tadi, ya, selalu aja inya takut kepada Allah,
ciri ulama, maka ulama itu selalu takut kepada Allah dengan ayat ini. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka tidak takut terhadap azab Allah? Tidaklah orang takut kepada azab Allah. Ketiga, tidaklah orang merasa aman daripada azab Allah kecuali orang yang rugi. Jadi ulama ketika mengetahui ayat ini, ulama, maka jadilah ulama itu selalu takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciri ulama itu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya adalah hambanya yang alim. Makanya ujar Guru Bahari, takut kepada Allah tadi menggiring makrifatnya kepada Allah. Jadi kalau orang sudah makrifat kepada Allah, maka ada rasa takutnya kepada Allah. Kalau orang kisah ilmu makrifat lalu kada ada tanda rasa takut, misalnya belajar makrifat lalu kada bersembahyangan, belajar makrifat lalu puasa dianggap remeh, syariat dianggap remeh, tandanya kada ada, tanda takut tadi, maka itu makar ngarannya. Makar di sini artinya makrullah, inya kada takut kepada azab Allah Ta'ala, dianggapnya remeh. Kenapa? Makrifatnya salah-salah. Qala Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, salah seorang Bani Umayyah daripada dinasti Umayyah, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang oleh Imam Ghazali ini luar biasa diandak di Ihya Ulumuddin, sering disebut nama beliau ini. Salah seorang pimpinan jadi idola bagi orang beriman. Umar bin Abdul Aziz ini radhiyallahu anhu, luar biasa. Orangnya warok tapi raja. Apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu? Ujar sidin, man khafallaha azza wa jalla, siapa saja yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, akhafallahu minhu kulla syai', maka Allah bikin takut apapun terhadap orang tersebut. Kalau orang sudah takut kepada Allah, apapun akan takut kepada orang tersebut. Wa man lam yakhfillah, dan siapa yang kada takut kepada Allah, khafa min kulli syai', takut inya apa aja inya takutan. Andak behera malam aja menggarak bini, panakutan banar, pengencet. Nah ini, jadi kalau orang takut kepada Allah, ujar Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, maka Allah Ta'ala bikin apapun akan takut kepada orang tersebut. Tapi kalau orang sudah kada takutan kepada Allah, wani melanggar perintah Allah, wani melanggar larangan Allah, dan wani meninggalkan suruhan Allah Ta'ala, nah maka ciri orang tuh, ya, orang itu kada takut kepada Allah, tapi orang tuh takut kepada yang lain. Kalau takut kepada yang lain kita buka, takut dengan anjing buka, takut dengan hantu buka. Tapi kalau takut kepada Allah, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila li ba'di syuyukh, dikatakan untuk kepada sebahagian para syekh, wa qad turihal lisab'i liyakulahu falam yu'zihi, ada dikatakan kepada sebagian syekh, sungguh sebagian syekh itu dilempar kepada binatang buas supaya syekh tadi
dimakan oleh binatang buas. Setelah dilempar ke binatang buasnya jangankan makan, menyakiti sedikit aja kada diapa-apai binatang buas tadi, kada apa-apai yang syekh tadi. Kenapa? Fi ayyi syai'in kunta tafakkaru hina turihatil lis-sabr. Ditanya, jadi syekh yang dilempar ke binatang buas, kemudian binatang buas kada menerkamnya. Ditanya, kenapa? Apa yang pian pikirkan ketika pian dilemparkan ke binatang buas supaya diterkamnya? Tapi pian kada diterkamnya, apa yang pian pikirkan waktu itu? Artinya apa yang pian amalakan sehingga kada dimakan hewan binatang buas tadi? Qala, dijawab oleh si wali tadi, fi hukmi su'ris sibai minal ilmi. Jadi aku waktu dilontarkan ke hewan tadi kada memikirkan hewan itu berbahaya, kada. Yang kupikirkan waktu itu hukum aku pikirkan tentang ilmu hukum liurnya hewan itu najiskah kada. Itu benar aku pikirkan. Artinya kayak itu liur hewan itu inya memikirkan hukumnya aja, hukum liur. Artinya kayak ini, nah inya kada memikirkan hewan itu karena inya kada takut kecuali kepada Allah, itu wali yang dianu kayak itu. Jadi yang dipikirnya apa? Liur hewan itu benar kalau pina najis kah kada kah. Nah itu. Kemudian khauful anbiya, khaufnya para nabi. 10 menit lagi kita. Ruya anna Adam alaihissalam lamma uhbita ilal ardi makasa salasa mi'ati sanatin la yarfa'u ra'sahu ila samai haya'an minallah. Nah ini Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, beliau bertahan di bumi itu selama 300 tahun. Selama 300 tahun itu beliau kada mengangkat kepala beliau ke atas. Allah Ta'ala kada di atas, cuma tanda bahwa Allah Ta'ala mulia lalu di atas. Nabi Adam kada mau menoleh ke atas karena supan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supan Nabi Adam melihat ke atas karena takutnya kepada Allah. Nabi itu Nabi Adam alaihissalam. Sidin yang merasa bersalah memakan buah huldi itu, Sidin merasa bersalah di ilmu Allah Ta'ala, kada bersalah Nabi Adam itu. Karena Sidin, jangan karena kita salahnya Nabi Adam lalu kita sakahandak bepandir, oh tuh lihatin Nabi Adam tuh berdosa ganal tuh inya dikeluarkan dari surga tuh gara-gara makan buah holdi. Emak hebatnya itu kalau Sidin kada makan buah holdi itu kada ada pian beratan termasuk ulun, kada ada Islam ini, kada ada. Kenapa? Sidin. Jadi Sidin makan buah holdi itu karena ingin mengeluarkan yang ada di tulang sulbi beliau itu manusia yang terbaik, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Adam itu hendak mengeluarkan itu, makanlah Sidin buah holdi. Karena Allah Ta'ala hendak menyeting hilang keadilan Tuhan. Begitu Nabi Adam masuk di surga, langsung dikeluarkan dari surga, ditempatkan di bumi. Apa kata dunia? Tuhan mengeluarkan Nabi Adam karena ada salah-salahnya, lalu diulahkan Allah Ta'ala salah kisahnya supaya ada sebab. Karena sebelum Nabi Adam dimasukkan di dalam surga, Allah Ta'ala memang bepada bakalan ku andak di bumi. Salahlah Nabi Adam itu, walaupun kisahnya itu pinanya salah, kisahnya itu ngarannya skenario oleh sutradara. Ujar sutradara, ikam main jadi pemeran antagonis.
pada orangnya baik aja, enggak ulun jadi sekalinya bagus, nah selesai ketawaan aja bubuhannya kalau tuh alhamdulillah dapat gaji. Kalau nah ini bagus bener jadi penjahat nempelengi orang tadi, nah ini duitnya, padahal kada apa-apa, bagus, sutradara senang karena menjalankan sesuai dengan aturan sutradara. Nah itu untuk kisah Nabi Adam. Nah Nabi Adamnya di dalam kisah ini merasa berdosa, supan melihat ke atas. Kemudian karena Ibrahim Khalilu alaihi salatu wassalam idza dzakara khati'atahu yuksha alaihi. Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam apabila disebut akan kesalahan beliau siup wa yusma'u wajibu qalbihi min masirati mil, maka detak jantungnya itu terdengar karena takutnya, terdengar dalam jarak 1609 meter, 1,5 kilo itu. Sini ke jembatan kehewanan tuh Nabi Ibrahimnya di masjid, kita di jembatan kehewanan. Kedengaran takutnya Nabi Ibrahim itu ketika disebut kesalahannya sampai sidin siup. Nah itu takutnya para nabi. Yuqalu lahu, lalu ujar orang, taf'alu dzalika wa anta khalilur rahman. Ai pian sampai nangka itu padahal pian ini kekasih Tuhan. Fayaqulu, ujar sidin, ujar Nabi Ibrahim, iza zakartu khoti'ati, amun aku ingat kesalahanku itu, nasitu khullati, aku kada ingat lagi bahwa aku ini kekasih Tuhan. Aku ingat, yang ku ingat adalah kesalahanku, aku kada ingat lagi aku kekasih Tuhan. Dua lagi, sedikit lagi nih. Qila, disebut ulang, lamma zahara ala iblis sama zahara tofika Jibril wa Mikailu yabkiyani. Manakala apa yang terjadi terhadap iblis, iblis itu kan terjadi dilaknat Tuhan karena iblis kada mau sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya iblis diperintah, wa izkulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis yang kada mau sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya yang disuruh Allah, baik malaikat ataupun iblis sujud kepada Nabi Adam. Kenapa mereka disuruh sujud kepada Nabi Adam? Karena di tulang belakangnya ayahandanya yang zahiri, ayahandanya Nabi kita yang zahir, itu ada nur Nabi kita. Itulah yang dihormati oleh malaikat. Iblis kada terlihat di situ, lalu iblis kada mau sujud. Sujudnya pun malaikat bertunduk kaini sedikit, berdiri bertunduk kaini. Iblis kada mau umpat karena iblis kada melihat. Andai kata iblis waktu itu Ajajil masih namanya, andai kata iblis melihat nur yang ada pada diri Nabi Adam, pastinya yang paling berdahulu sujud. Karena iblis ini tiada ada tempat di dalam surga itu kecuali iblis sudah sujud semua. Iblis ini doanya paling kabul di dalam surga itu. Ajajil waktu itu ngarannya. Ketika inya menolak, inya kada mau sujud kepada Nabi Adam, lalu disebutlah Ajajil itu iblis, orang yang menantang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kejadian ini, melihat kejadian ini, lalu jadilah Jibril dan Mikail nangis keduanya. Menangis Jibril dan Mikail melihat kejadian ini, melihat iblis yang dilaknat Tuhan tadi. Fa'auhallahu subhanahu ilaihima. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril dan Mikail, ma lakuma tabkiyani, kenapa ikam menangis berdua-dua? Dengan melihat kejadian ini tadi iblis kada mau sujud, kenapa ikam menangis berdua-dua? Qala, lalu Jibril dengan Mikail berpandir, ya Rob, wahai Tuhanku, la na'manu makroka, kami merasa kada aman daripada murka engkau. Kalau pina kami yang jadi kayak itu, kena kada jamin kami ini. Faqalallahu ta'ala,
Hakadza kuna la ta'mana makri. Nah nangka itu bagus ujar Allah Ta'ala. Nangka itu seharusnya ikam berdua jangan merasa aman daripada azabku. Kalau bahasa jangan ikam mantang-mantang malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jangan ikam mantang-mantang malaikat yang sudah disebut di Quran bahwa kada pernah maksiat kepada Allah. Yang kedua, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Mantang-mantang ikam nangka itu, mantang-mantang ikam ahli ibadah, mantang-mantang ikam selalu menjalankan yang diperintah Allah, mantang-mantang ikam kada pernah berbuat maksiat, berzina kada pernah, minum minuman keras setitik kada pernah, gawian yang maksiat kada pernah, beribadah kalau pang ikam kana merasa nangka itu, lalu ikam merasa aman daripada siksaku, jangan. Nah itu bujur aja sudah ikam kada merasa aman daripada siksaku. Seharusnya nangka itu ujar Allah Ta'ala kepada Jibril dengan Mikail. Jibril ini kan pemimpin para malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, ini puncak pimpinan malaikat. Pimpinan utamanya yaitu Jibril alaihissalam terakhir. Karena min du'ai Nabi Yusuf alaihissalam. Nah ini bagus benar. Dan dulu di antara doa Nabi Allah Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 101. Apa doa Nabi Yusuf? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ulun lagu akan tuh supaya ini Quran maksudnya tuh, bukan memadahkan suara bagus kada pang. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, mati akan ulun dalam keadaan Islam dan hubungkan ulun dengan orang soleh. Nabi nih, Nabi Yusuf karena takutnya ya Allah ulun matikan Islam dan hubungkan ulun dengan orang soleh. Kenapa? Hadza min khaufihi ala su'il khotimah. Ini menunjukkan daripada takutnya Nabi Yusuf itu kalau mati kada baik. Lalu sidin, ya Allah tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Matikan ulun dalam keadaan Islam, beriman, dan ulun hubungkan dengan orang-orang yang soleh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesan di Quran tuh. Wala tamutunna, jangan sampai ikam, jangan sampai tamutu. Kata-katanya wala tamutu, kadang itu wala tamutunna. Itu kalau dianwakan ikam bujur-bujur lah, jangan sampai kada mati. Jangan sampai ikam mati dalam keadaan kada Islam, mati ikam bujur-bujur illa wa antum muslimun, kecuali ikam dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Itu yang banyak dosa, yang dulunya kada patuh, gawian dosa aja, nang kayak apa solusinya? Minta ampun. Nah inilah pembahasan tentang khauf, rasa takut. Baru rasa takut Nabi, karena rasa takut sahabat, lalu rasa takut orang-orang soleh, lalu apalagi takut kalau mati kada baik waktu mati. Ada lagi masalah takut saatur rahmat, waktu rahmat Allah Ta'ala. Nah itu aja yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun, minta redho atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama kepada diri ulun sendiri. Mudahan kawa mengamalkan apa yang ulun sampaikan. Doakan juga ulun sama-sama. Mudah-mudahan kalau ulun kira-kira hanya menyampaikan aja kada menggawi, doakan mudahan ulun diampihi Allah Ta'ala untuk mengisi apa aja ceramah di mana kemudahan ampih. Baik ulun berjualan di pasar pagi atau pasar segiri berjualan bawang jadi duit ya, kalau daripada ceramah tapi kada digawe. Yang penting digawe kalau mintu jua pian daripada pian tapi ada jopang ilmunya leh anu kayak tujuh pian. Mudah-mudahan sama
artinya kita kada hadir. Mintu aja tuh mudahan bausaha, mudahan ka baniat, mudahan kawa menggawi apa yang kita dengar, amun ulun apa yang ulun baca. Sama-sama sebab belajar agama tuh gugur gawinya, ianya gawinya. Kalau pendernya boleh aja untuk meningkatkan supaya kita mau menggawe. Kalau hanya pender gasan bebual peraya, kalau lebih baik kita baca sholawat daripada bepander yang kada kakaruan. Lebih baik baca sholawat, baca zikir. Yang penting gawinya yang penting. Terus jangan lagi menggaduhi dosa orang, dosa kita gaduhi. Nah, kita minta ampun setiap saat kepada Allah supaya hidup kita tenang. Kiamat sudah dekat, maksudnya mati sudah parak. Perlu juga perhatian yang itu. Umur bertambah, tulang kerekotan sudah, yaitu amun sudah tua beingat-ingat tak kurang juga. Amun sudah 90 tahun umur, beisi bini umur 25 tahun kada dilarang, ayo silahkan. Cuma kalau umur sudah 90 tahun, 95 tahun, bini 25 tahun, untuk mengumpulkan pelurunya itu aja tuh setengah tahun. Terus berperangnya 2 jam, menghidupi mesinnya aja sejam lebih, 2 jam berperangnya 2 jam 5 menit, menghidupinya 2 jam, berperangnya 5 menit. Imbah itu maharitnya 2 bulan pulang, garingnya 2 bulan, hanyar 2 bulan kemudian hanyar mengumpulkan lagi peluru 6 bulan begawi, jadi 8 bulan sekali aja kan itu. Makanya dunia ini serba terbatas. Ingat-ingat mati, jangan tapi mucil lagi, jangan tapi mucil. Kita ini sembahyang beribadah bagus, sudah bagus, cuma ditingkatkan batin kita, tingkatkan batin kita. Penyarikan sudah kita hilang, sangka jahat dengan orang kita perbaiki, berataan sambil juga kada memadai pian, sambil sama-sama kita minta maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma sya Allah la quwata illa billahil aliyil